Nah, ini tadi di Japri sudah saya sampaikan nomor urutnya biar kita tidak tumpang tindih. Dan dari yang nomor urut pertama Pak Santoso bisa sharing. Monggo Pak Santoso. Suara belum masuk Pak Santoso. Mas Pras, coba cek Mas Pras. Suaranya Pak Santoso belum masuk. Halo, 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 halo. Dah. sudah. Oke, baik. Sudah ini Pak Ya, Santoso. Monggo. oke, baik. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Kosin dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk bisa gabung di acara hari ini. Ya, eh, bagi saya ini suatu kesempatan yang luar biasa ya. Saya bisa langsung diskusi dengan Pak Kosin dan mungkin juga nanti dengan Bapak Ibu semuanya yang luar biasa ini bisa ketemu di malam hari ini. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Kosin bahwa memang eh, terkait membangun kebiasaan memang ini sesuatu hal yang sangat-sangat bagi saya itu sangat-sangat membantu ya. Jadi eh, bagi saya ya sebagai IPO yang mungkin masih baru gitu ya, baru mulai merintis atau apa gitu. Jadi memang harus punya apa namanya penting bagi kita untuk membuat suatu perencanaan ya. Maksud saya apa yang harus akan kita lakukan itu harus kita susun ya. Kita harus punya tujuannya dulu apa gitu ya. Mungkin secara bukan jangka panjang ya, mungkin dalam 3 bulan ke depan kita atau 6 bulan lagi kita akan menjadi apa. Nah, sehingga langkah-langkah yang untuk mencapai itu kita bisa susun di tiap bulannya. Itu adalah sesuatu hal yang sangat penting sehingga kita fokus ya untuk mencapai tujuan itu kita harus melakukan apa gitu. eh yang berikutnya terkait dengan membangun kebiasaan ini adalah kita juga melatih disiplin ya. Artinya apa yang sudah kita tetapkan ya, kita sudah tetapkan ya kita harus kita lakukan gitu ya. Apapun hasilnya ya kita harus lakukan dan jika ada hasil yang mungkin belum sesuai dengan target kita harus evaluasi ya, kita introspeksi apa yang masih kurang, mungkin usaha kita masih kurang atau ada hal-hal lain yang perlu kita perbaiki. Ya, jadi dalam hal ini misalkan contohnya dalam kita mencari apa namanya prospek ya, mengirim undangan ya. Memang tidak setiap hari kita bisa mendapatkan prospek yang kita bisa masukkan untuk peserta PMR. Nah, sehingga kita harus bisa evaluasi kira-kira apa yang menyebabkan misalkan dalam 1 hari kita targetkan misalkan 5 gitu ya, 5 peserta bisa masuk ke PMR, ternyata dalam 1 hari ternyata hanya satu. Kita harus harus bisa evaluasi kira-kira apa sih yang menyebabkan. Nah, sebagai contoh kemarin saya juga ada 1 hari itu yang hanya mendapatkan satu, sehingga saya akhirnya coba saya perbanyak saja undangannya gitu ya. Dan alhamdulillah juga berikutnya bisa menambah jumlah peserta yang bisa ikut di PMR. Jadi untuk kali ini memang apa namanya membuat rencana ya kemudian mengevaluasi itu suatu hal yang sangat penting untuk bisa fokus kita mencapai tujuan kita sendiri. Tapi yang terpenting di sini adalah kita harus menetapkan juga apa punya target gitu ya. Apa ya menjadi apa nanti dalam 6 bulan ke depan ya akan seperti apa itu kita tetapkan dulu baru kemudian kita menyusun detail langkah-langkah untuk mencapai target itu. Mungkin sementara dari saya itu Pak Husin. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, terima kasih Pak Santosa atas sharingnya luar biasa malam hari ini. Semua dimulai dari kita belajar apa yang kemudian sudah kita lakukan. Untuk selanjutnya nih, ini ada di belakang selanjutnya nomor 2 ini Bu Sri Mariati dari Gresik. Mungkin Bu Sri Mariati, monggo.
dibaca saja, Bu. Yang Ya, ditulis itu dibaca saja. Selamat malam Pak Kosin. Selamat malam. Selamat malam juga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat waktu kesempatan yang diberikan buat saya. Dengan adanya program ini yang diadakan Pak Kosin, saya sungguh bersyukur dan berterima kasih. Dengan adanya program ini saya merasakan bahwa apa yang selama ini belum bisa saya lakukan, dengan adanya program ini sedikit demi sedikit bisa saya lakukan, terutama untuk mendisiplinkan diri bangun pagi. Kalau bangun pagi itu sudah biasa ya Pak, tapi sebelumnya saya tidak tahu harus Bangun ngapain. pagi terus bangun pagi terus mikir wis enggak. Biasanya Biasanya rutin, bangun pagi rutin yang dapur masak, apa kan itu. biasanya kalau bangun pagi itu kebanyakan ngelamun dulu Pak. Tapi dengan adanya program ini akhirnya tahu apa yang harus dilakukan. Karena kita harus terutama melakukan berdoa, memohon sesuatu apa yang kita inginkan, lalu mengikuti anjuran Pak Kosin untuk melakukan afirmasi keluar rumah. Meskipun itu hanya di dalam pagar, Pak. Ya, ya, ya. Tapi itu merupakan suatu hal yang membangun iman supaya kita memiliki tujuan ke depan, itu tujuan yang pasti yang harus kita capai, yaitu kita harus memiliki keyakinan, membangun sesuatu di dalam hati dengan keyakinan bahwa kita mampu mencapai sesuatu yang kita harapkan dengan melakukan afirmasi setiap hari. Juga melakukan prospek setiap hari, itu menurut saya hal yang penting yang harus dikejar supaya mendapatkan prospek yang lebih banyak lagi. Untuk mencari prospek buat saya tidak ada kesulitan ya Pak. Tetapi untuk membangun diri mereka supaya mereka mau bergabung itu yang menjadi kesulitan buat saya. Dan itu menjadi apa ya? Menjadi beban gitu loh. Gimana saya harus melakukan supaya orang-orang ini mau bergabung bersama, dan itu yang menjadi harapan saya supaya saya tuh mendapatkan bimbingan lebih lagi. Gimana saya bisa menjapri dan mengarahkan mereka supaya mereka itu bisa bergabung. Itu yang saat ini belum bisa saya atasi, Pak. Oke. Itu Pak yang saya berterima kasih dengan adanya program Pak Kosin. Akhirnya saya bisa mendisiplinkan diri untuk bisa bangun pagi, bahkan lebih pagi. Biasanya saya sebelum jam 2 itu sudah bangun, Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, Iya, membangun habit yang baik ya, Bu Sri ya. ya, ya. Ya, Dan oke. kalau dipikir-pikir itu bagi saya, karena jam 5 saya harus start ngurusi anak-anak sekolah, eh, jam setengah 2 itu bagi saya masih kurang, Pak. Karena kalau saya bangun, saya harus berdoa, lalu ditambah tugas dari Pak Kosin, afirmasi. Saya juga suka mendengarkan ini ya Pak, apa itu
mendengarkan ini loh Pak, apa ATBS yang Oke, ya ya ya. itu. TPS TPS. Iya, bagi saya nggak cukup ATBS 1, tetapi 1, 2. Dan belum nanti saya membaca bimbingan-bimbingan yang lain. Saya mengambil undangan dan itu sampai jam 5 pagi itu saya terkadang kekurangan waktu. Makanya saya harus bangun lebih pagi lagi. Dan itu rasanya ada kesukaan tersendiri buat saya. Karena saya bisa melakukan apa yang harus menjadi tugas saya. Itu merupakan kebahagiaan tersendiri buat saya, Pak. Tantangan tersendiri. Oh. Iya, Pak. Karena setiap hari, setiap bangun saya juga harus mendengarkan itu ya, afirmasi-afirmasi itu setiap hari. Rasanya kalau saya sudah mendengarkan 1, 2 afirmasi, rasanya lebih lega gitu, Pak. Lebih enjoy untuk menjalani hidup. Eh, terima kasih Bu Sri sharingnya ya. Iya, Luar Pak. biasa sekali. Ya, terima Eh, kasih. Selamat malam, Pak. yang penting kita dari hal-hal kecil bisa menemukan hal-hal positif besar yang ada pada diri kita dari Ya, sesuatu hal yang mungkin pada awalnya berat dilakukan. Tapi ketika ya, Pak. kita paham dampaknya, nanti akan ada banyak hal positif yang bisa kita lakukan. Terima kasih Bu Sri Mariati sharingnya. Dan ini ada beberapa yang saya note, saya catat bahwasanya tentang bagaimana memfollow up Japri agar tim kita banyak yang bisa join, dari join banyak yang bisa aktif. Dan memang nanti ke depan kita akan juga sharing ke sana. Bagaimana kemudian kita akan belajar bareng tentang time management, bagaimana kita sudah merasa bangun jam 2, jam 3, tapi kok itu kurang-kurang aja. Nanti kita belajar skala prioritas time managementnya bagaimana agar semuanya bisa tercover. Nah, ini nanti saya note dan ini nanti masing-masing bidang ini bukan saya yang akan menguasai, ini upline-nya upline-nya Bu Mariati, Pak Kiai Samurti luar biasa kalau time management. Terus kemudian membangun habit nih ada Pak Anton, terus coaching coach bagaimana menumbuhkan empati, bagaimana memotivasi seseorang untuk bisa aktif di grupnya, ada Pak Andi dan lain sebagainya. Nah, ini tugas saya malam hari ini hanya untuk menggali informasi dari Bapak Ibu apa sih yang kemudian benar-benar kita butuhkan, dan nanti mudah-mudahan di materi-materi selanjutnya entah itu di Zoom SSM atau Kopda di mana nanti akan menjadi rumusan materi yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Oke, selanjutnya di belakangnya Bu Sri Mariati ada Mas Rizky. Mas Rizky sudah aktif, Mas Rizky dari Sidoarjo, nomor urut 3. Assalamualaikum Pak Kosin. Waalaikumsalam. Monggo Mas Rizky. Langsung saja, yang di belakangnya masih banyak ini. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah bisa mengikuti program yang Pak Kosin pimpin ini. Jadi untuk aktivitas pagi itu Pak, biasanya kan gerubak-gerubuk Pak. Setelah sholat subuh itu biasanya langsung ada aktivitas, kebetulan ada aktivitas pagi. Jadi alhamdulillah dengan adanya ini afirmasinya bisa lebih tenang Pak, dilakukan dulu. Kemudian untuk apa Eh, namanya merencanakan hari hari ini dan koreksi yang kemarin Pak. Jadi eh, alhamdulillah kemarin itu bisa mengikuti Pak. Tapi kemarin sempat lolos 1 hari Pak karena eh, paginya kebetulan ada kegiatan yang dimulai lebih awal. Jadi kelewat 1 hari Pak. eh, Gitu. Jadi oke, enggak apa-apa. ya. Jadi untuk malamnya sih lebih ini Pak, kita lebih mudah untuk koreksi yang sudah dilakukan apa, besok mungkin yang diperbaiki apa, sama yang
ditingkatkan Pak, seperti itu. Kemudian lebih tertib Pak untuk mendengarkan ATBS rutin. Memang selama ini diganti-ganti sih Pak, supaya enggak bosan aja. Sementara itu sih Pak Kosin. Alhamdulillah, Oke, terima kasih diberi terima kesempatan. kasih sharingnya Mas Rizky. Terima kasih Artinya Pak. Assalamualaikum. ada salam warahmatullahi ada hal positif yang didapatkan dengan apa yang menjadi saran kami ya, bahwasanya bangun pagi, mulai menata kebiasaan. Biasanya kalau bangun pagi itu bingung mana yang didulukan, mana yang anu, tapi Iya kalau Pak. sudah mulai ditulis itu kita mulai tahu, oh ini, oh yang pertama ini, oh ya, oh sekarang salah, besok dibenahi, atau oh kalau memang belum biasa nggak masalah 1 2 hari. Seperti yang saya sampaikan kemarin di Kopdar, ya karena ini memang habit baru dan hal yang baru, mungkin kita sudah terbiasa bangun pagi, sudah terbiasa bangun jam 3, jam 4, jam 5 sudah terbiasa, tapi belum biasa untuk merancang apa sih yang nanti seharian kita lakukan. Kita Iya. jaringan biasa. Dengan hal baru ini ya memang nggak masalah kita lupa 1 2 hari, ya nggak masalah, namanya juga masih ingin membangun kebiasaan. Nah, tapi dari situlah yang kemudian kita akan, oh iya ya, ternyata kalau pagi itu sudah dirancang, hari ini kita mau ngapain itu enak. Tapi kalau pagi itu belum dirancang, kita masih terlalu sibuk karena kita masih terlalu sibuk dengan kuadran kiri, dengan aktivitas kantor, aktivitas yang lain. Akhirnya eh, bangunan bisnis kita tidak jadi-jadi, tapi kita sudah afirmasi gimana ini saya mau bahas PSP lah, masa dilihat ke belakang, oh iya ya saya sering terlupa ini, oh iya ya. Nah, itu kan akhirnya kita belajar tahu alat untuk mengevaluasi diri, karena Betul Pak. kadangkala ya itu kadangkala kita sudah kayaknya rasanya sudah melakukan segala-galanya untuk MW, tapi ketika kita runut satu persatu, loh iya ya hanya Ada yang ternyata hanya kelewat Pak. sebatas pikiran. Kadang kala gitu, kayak kita ini kalau dulu kita akhir bulan habis gajian itu, belum nyampe akhir bulan kok uang sudah habis, uang kemana ini, kemana, macam ditulis satu, oh iya ini 1.000 2.000 3.000, akhirnya gaji 10 juta pun ludes. Tapi kalau hanya dipikirkan kok aku boros banget ya bulan ini, mau begitu juga dalam rangka kita memanage untuk bagaimana cita-cita kita, bagaimana apa yang ingin kita capai, itu sekarang kita mulai kita runut nih satu persatu dari tiap hari, sehingga nanti paling tidak dalam suatu hari ke depan kita akan tahu kita sebenarnya sudah ada di on the track-nya atau agak sering keluar jalur itu ya. Oh ternyata saya untuk bisa SP yang 2023 ini saya revisi nih, saya mundur nih di 2004. Kenapa ya? Ini karena saya lagi punya tugas di kantor yang luar biasa, sehingga ternyata saya itu kayaknya 24 jam mikir MW, tapi ketika saya tulis, saya ternyata sehari itu cuma memikirkannya 5 menit. Oke, terima kasih banyak sharingnya Mas Rizky. Untuk selanjutnya Terima kasih di Pak Kosin. belakangnya Mas Rizky, eh, nomor 4, ini siapa tadi nomor 4 ya? Yang saya japri nomor 4 mungkin bisa langsung open mic. Saya nyari di HP saya ketumpuk-tumpuk ini. Oke, di belakangnya Mas Rizky nomor 4 ada Melinda. Oh, Bu Melinda, monggo Bu Melinda. Sharingnya monggo. Oke, Pak. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu yang berbahagia. Selamat malam, Bu Melinda. Malam, Bu. Kalau saya dengan program ini merasa sangat berbahagia karena bisa komitmen dengan diri saya sendiri, terutama hal-hal yang baik untuk merencanakan rencana kerja ya Pak ya. Mungkin selama ini belum teratur ya Pak ya, prospek orang jam berapa ini kan saya harus atur diri saya sendiri, karena saya juga punya usaha satu yang harus saya atur juga, kirim barang dan sebagainya. Kalau saya nggak ngatur ya kacau balau semuanya ya Pak ya. Ya, nah saya juga bersyukur saya bisa bangun pagi untuk ucapan syukur pagi-pagi setiap hari saya lakukan seperti Pak Kosin bilang itu. Saya setiap pagi 2:30 pagi udah bangun. Memang saya harus matikan AC 2:30 pagi karena memang
supaya hemat ya Pak ya, supaya hemat. Sudah nggak bekerja ya Pak, sudah nggak bekerja. Setengah 3 pagi saya keluar rumah, saya ucapan syukur di luar, dan saya afirmasi apa yang ingin saya lakukan untuk 6 bulan ke depan ya Pak ya. Dan itu komitmen setiap hari saya lakukan ya Pak ya. Nah, minggu lalu saya bisa mendapatkan orang ya, hanya sedikit ya Pak, 5 orang ya yang masuk dalam grup belajar, tapi saya mencoba berjuang lagi supaya saya dapat lebih banyak dengan diskusi sama upline saya, dengan mencari cara, mungkin saya ganti-ganti itu Pak modelnya undangan supaya saya bisa dapat prospek yang seperti Pak Kosin bilang 25 orang selama 2 minggu ya Pak ya. Belum dapat ya Pak ya, baru 1 minggu sekitar 4 orang saya dapatkan Pak. Tapi saya nggak putus asa, berjuang terus ya Pak ya. Terus saya juga bersyukur bisa lebih yakin kalau saya akan bisa disukses di sini karena rencana kerja disusun dengan baik ya Pak ya. Kalau kita punya rencana kerja yang baik, pasti nanti goalnya juga akan baik ya Pak ya. Nah itu dulu Pak, saya punya pengalaman selama ini dan saya bersyukur dapat program ini. Melalui program ini saya pasti akan bisa menjadi lebih baik. Dan saya lagi menjalankan ATBS Citra Diri ya Pak, sudah mau selesai, dan mengulang ATBS 1 juta itu setiap hari supaya mengingat kembali bagaimana kita menjadi sukses. Sudah dulu ya Pak ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Bu Melinda, orang yang sibuk. Kalau kita tata itu akan menjadi ketemu peluang-peluang waktunya di mana. Oh, kalau selama ini, oh Pak, saya masih sibuk ya, saya belum sempat ini lah. Kita tata mulai dari habit kecil, nanti kita bisa prioritas. Oh, ternyata ini saya sekarang jamnya fokus di bisnis saya. Ini sekarang saya fokus untuk membangun aset saya, MB-nya. Ya mungkin MB tidak bisa nikmati kita bulan ini atau bulan depan yang langsung. Mungkin tapi dengan cara kita belajar disiplin, berkomunitas, saling mengingatkan, saling membantu. Nantinya kalau ada trouble, ada masalah, kita bisa sharing. Atau kemudian kegiatan-kegiatan kita yang ternyata nantinya, oh ini mungkin ternyata tidak menjadi skala prioritas saya ya. Kalau kemarin-kemarin kok kayaknya numpuk banget di pikiran. Sekarang itu kalau ada job list jelas, ada disiplin waktu yang jelas, kita akan punya alokasi waktu yang oh nanti saya jam sekian kayaknya saya nggak ada kegiatan nih, ini saya akan bisa saya kemanakan nih, saya akan membangun bisnis yang ketiga saya, atau saya akan bisnis ini, atau di MB-nya kita ada seperti itu. Keren, luar biasa Bu Melinda sharingnya. Bahwasanya ini membangun habit yang luar biasa. Pagi bangun kita keluar rumah, betapa Tuhan memberikan kita sesuatu hal yang luar biasa, kekayaan lingkungan kita, mungkin di depan rumah kita atau pagi masih ada lihat bintang-bintang dan lain sebagainya. Itu kadangkala seringkali kita akan menyadarkan kita tentang sesuatu hal, kayaknya selama ini kita masih terlalu sibuk dengan diri sendiri. Ada banyak hal, nanti masing-masing individu akan mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Cuman ya kalau malam hari ini dari sharingnya Bu Melinda ada beberapa hal yang saya note. Jadi kedepannya mudah-mudahan bagaimana kita kesulitan atau perlu memodifikasi cara-cara undangan, cara-cara ajak kenalan dan lain sebagainya, mungkin nanti biar dirumuskan oleh para leader. Kemudian nanti bisa di-share, nggak tahu nanti di-share-nya di mana biar menumbuhkan daya kreativitas. Oh ini ya kemarin pakai ini bagus, oh ini, oh yang ini sudah jadul dan lain sebagainya. Oh ini itu yang nanti kedepannya dengan adanya aktivitas kita sharing seperti ini nanti akan saling bertukar pikiran. Oke, selanjutnya di belakangnya Bu Melinda ada Ibu Sukowati dari Sidoarjo. Ibu Sukowati sudah masuk? Ibu Sukawati. Oke, kalau Bu Sukawati belum bisa connect, mungkin bisa dilanjut. Iya, halo. Bu Sukawati. Oh, monggo Bu Sukawati dibaca. Iya. Monggo dibaca PR-nya Bu Sukawati. Iya, mohon maaf Pak. Itu bisa Ya. dikirim lagi Pak, soalnya ini tadi kehapus semua Pak itu Pak. Oke. Kehapus semua. Oke, siap. Ini. Iya, WA-nya kehapus semua itu tadi Pak. Oke, sebentar saya kirim lagi. Oke. Iya.
Oke, sudah saya kirim Bu. Mungkin bisa dibaca, monggo. Iya, Mbak. Perkenalkan diri dulu, siapa namanya, dari mana. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, ya, perkenalkan saya Sukawati dari Sidoarjo, absen sponsor dari Pak Iwan Seragi dengan platinum Pak Kosim Asrori. Ini saya mohon maaf Pak, ini sambil belajar saya dengan ikut Japri kemarin hasil dari apa ya? Dari apa ya kemarin seminar yang kemarin ini saya harus Japri syukur setiap pagi. Alhamdulillah saya dengan adanya bersyukur setiap pagi saya melatih diri saya untuk bangun pagi, banyak membantu saya mulai dari kesehatan, dari rezeki dan lain-lain. Afirmasi goal tertarget menambah kepercayaan diri saya dan keyakinan saya. Laporan hasil kinerja kemarin sangat memuaskan karena saya bisa mengajak 20 orang ikut bimbingan dan selama ini saya menjapri orang, kadang sampai 100 orang, kadang sampai 40 orang. Itu tidak ada yang nyangkut sama sekali dan tidak ada yang merespon lah. Alhamdulillah setelah saya ikut ini program kemarin ini saya ada yang nyambung bisa ngajar 20 orang ikut bimbingan dan yang join 1 orang. Alhamdulillah ini saya harus bawa 3 orang, masih kurang 2 orang. Yang ikut Cikde ini saya masih belum ya. Alhamdulillah ini laporan rencana kerja yang rutin kita lakukan beberapa hari ini. Japri orang membaca materi dan mendengarkan aktivitas. Alhamdulillah saya dengan lancar, sangat bermanfaat buat saya. Maaf apabila Bapak dan Ibu yang saya dapatkan relasi dan pembelajaran khusus untuk bimbingan menjadi orang kreatif dan menambah pola pikir saya. Rencana saya tahun ini bisnis ini di MW supaya cepat meningkat dan cepat sukses, dapat berpenghasilan 100 juta setiap bulan. Ingin memiliki rumah dan sangat besar untuk juga rumah mewah, punya mobil. Apa saja yang apabila yang saya lakukan di luar kebiasaan saya saat membuat rencana kerja tiap pagi, bersyukur setiap pagi menjadi orang yang lebih baik, lebih berharga di depan orang banyak, supaya dimudahkan semua pekerjaan saya, dilancarkan rezeki saya, juga sering closing tanah dan rumah. Terima kasih, mohon maaf apabila kata-kata saya kurang memenuhi syarat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Sukawati. Memang malam hari ini kita nggak dalam rangka menilai orang gini-gini. Semua ini keberanian masing-masing kita beda-beda. Dan Ibu Sukawati malam hari ini memulai dari yang tidak biasa ngomong di Zoom sudah mulai berani. Wah, itu kemajuan luar biasa. Saya dulu awal-awal kalau suruh ngomong di depan semaput, Bu. Semaput, Bu. Itu ya, nanti kita sering latihan seperti ini dan materi yang disampaikan Bu Sukawati luar biasa dan alhamdulillah jika program ini juga banyak membantu Bu Sukawati semakin pede. Dulunya Japri banyak orang tidak direspon, sekarang
setelah setiap pagi kita belajar mengucapkan syukur, terus kemudian membayangkan dengan afirmasi, sekarang mulai ada japri kita semakin berkualitas. Dari yang dulunya 100 nggak dapat apa-apa, sekarang mulai 20, ada yang ngantol, yang meskipun ada beberapa target yang belum nampak. Nanti kalau kita latih terus menerus nanti akan biasa dan mudah-mudahan ke depan bisnisnya Ibu Sukawati akan semakin cepat berkembang. Itu terima kasih sharingnya Bu Sukawati, dan di belakang Bu Sukawati ini ada timnya Pak Eko, Platinum Eko Solo, yaitu Ibu Juwarni. Ibu Juwarni tadi katanya masih OTW di jalan. Ibu Juwarni sudah siap? Ibu Juwarni sudah siap? Oke, kalau Bu Juwarninya belum siap, di belakangnya Bu Juwarni ini ada Ibu Bidan dari Madiun, Bu Tri Suyatmi. Bu Tri Suyatmi sudah siap? Coba ya Pak ya. Oke, mari. Sudah Pak. Oke, monggo. Oke. Sebelum Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat, saya merasa gimana ya, alhamdulillah dijapri oleh Pak Cosin untuk menyampaikan hasil kemarin rencana kerja. Okay. Terima kasih Pak, karena rutinitas saya itu bangun pagi, menyiapkan sarapan, kemudian menyiapkan diri sendiri, kemudian berpacu dengan absensi itu jam 7 Pak, jam 7 pakai jadinya harus sudah di sana, di ngebel sana, jadinya apa ya, harus kayak berlari ya. Terus jadi sebelum subuh itu saya sempatkan untuk Pak, bersyukurnya itu sambil berlari juga Pak. Alhamdulillah ya Allah, kesempatan itu. Terus sambil juga ngecek-ngecek kemarin habis jabrian saya ada yang setuju nggak untuk ikut PMR ya. Habis itu terus ya rutinitas tadi. Setelah itu kadang-kadang saya juga lupa untuk menyampaikan ke Pak Cosin. Ingatnya nanti setelah absen itu baru ingat, oh iya saya belum laporan gitu. Nah, terus rutinitas di puskesmas itu sampai jam 2 Pak. Kalau belum sampai jam 2 saya juga nggak enak juga kalau sambil ngecek prospek itu juga nggak enak gitu. Terus nah setelah jam 2 saya punya waktu yang banyak, karena di situ saya terus kebut karena ada rencana afirmasi tadi, saya harus memprospek sebanyak mungkin sehingga saya mendapatkan juga banyak peserta PMR. Alhamdulillah kemarin kurang lebih 1 minggu semenjak acara Kopdar di Surabaya itu mendapatkan 40 yang hari Senin kemarin itu masuk PMR. Tuh. Kemudian saya juga dengan adanya kerja ini otomatis saya juga seperti dikejar, saya harus bisa, saya harus segera mendapatkan gitu. Karena dengan baca-baca di YouTube itu, setelah saya saya ngen itu gini, ini memang bisnis ini saingannya tidak banyak, tidak banyak seperti kalau jualan bakso, jualan baju, yang offline, yang konvensional tuh seperti toko, kan saingannya banyak. Ini itu nggak banyak, kenapa saya tidak manfaatkan itu loh. Jadi saya juga harus kebut, makanya sebanyak mungkin, dan alhamdulillah setiap saya japri satu persatu. Saya kan ini kopas undangan, kopas. Jadi selama jam 4:30 itu saya bisa mengkopas, kalau nggak salah itu sekitar 70 atau sampai 100 ya, itu ada yang nyantol, ada yang 4, ada yang dapat 5 itu loh. Alhamdulillahnya itu gitu Pak. Jadi saya berterima kasih sekali dengan adanya rencana-rencana
yang perlu disampaikan kepada Pak Kosin tadi, otomatis saya itu seperti terpantau. Jadi harus kerja, 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 kerja gitu. Cuma ya itu Pak, saya ingin di grup itu kan Pak Kosin pernah menyampaikan untuk strateginya karena ini mau SIKD, ini banyak menawarkan SIKD itu ya. Jadi saya sebenarnya nyoba terus, tapi alhamdulillah belum ada yang nyantol. Yang saya menjadi penasaran itu gimana kalau menawarkan ke yang belum ikut BMR itu, maksudnya di luar atau di yang umum gitu loh. Kalau yang di grup saya itu sudah saya hampir tiap hari itu saya japri terus dengan supaya terpancing itu, tapi ya nggak apa-apa. Setidaknya mereka sudah merespon, saya ingin datang tapi ada hajatan, saya ingin datang tapi tidak boleh sama istri gitu. Enggak apa-apa, otomatis dia sebenarnya ingin tapi belum, karena mungkin karena ya tadi masih ada halangan itu. Itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Semoga di apa? Sebentar saya. Semoga di sini nanti setelah sharing-sharing itu ada yang bisa saya ambil, sehingga saya menjadi dalam arti ada progres untuk tadi 9% untuk waktu yang akan datang. Terima kasih Pak Kosin. Oke, terima kasih sharingnya Bu Trisuyarni dari Madiun. Mudah-mudahan nanti kita sharing-sharing ke belakangnya, nanti saling-saling masing-masing kita akan dapat input dari masing-masing pengalaman teman-teman. Cuman memang malam hari ini kita tidak fokus pada sharing persoalannya, tapi lebih kepada mengungkapkan pengalaman apa yang bisa kita petik dari kita melakukan ini. Mungkin nextnya nggak tahu nanti habis ini, kayaknya nanti habis ini baru kita akan bisa sharing lebih dalam. Tapi yang jelas tadi beberapa poin-poin positif sudah kita dapatkan, mulai yang dulunya sulit disiplin menjadi disiplin, dari yang dulunya kurang fokus menjadi lebih fokus, atau yang dulunya istilahnya dalam diri kita vibrasi positif, akhirnya semakin kesini semakin positif, semakin fokus, semakin berkualitas. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang menjadi kendala dari Bapak Ibu, mungkin malam hari ini saya tidak akan mengupas atau menjawab satu persatu, tapi mungkin mudah-mudahan bisa terjawab oleh pengalaman dari teman-teman yang lainnya. Selain juga memang ini beberapa persoalan masuk sudah saya note. Nanti kita karena ini masih banyak, saya tidak akan mengupas satu persatu ya, tapi nanti lebih kepada kesengajaan atau ketidaksengajaan yang disengaja, ketidaksengajaan yang disengaja itu Bapak Ibu akan dapat dari temannya yang lain. Itu terima kasih sekali lagi sharingnya Bu Tri. Mungkin selanjutnya di belakang Bu Tri ada Pak Waloya nomor urut 9. Pak Waloya. Pak Waloya bisa masuk? Atau kalau Pak Waloyanya belum bisa, di belakangnya Pak Waloyo nomor urut 10. Siapa nomor urut 10? Saya Pak. Oke, monggo Bu Tati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak ya. Nggih, monggo Terima langsung kasih santai sekali. mawon. Nggih. Terima kasih sekali sudah ya. Terima kasih Pak Kozin sudah Ikut Oke, Bu Tati, suaranya hilang. Halo, Bu Tati. Selamat malam, Pak.
Ya, Bu Juwarni. Terima kasih. Oke, Bu Tati, di kayak anu dulu sambil cari sinyal. Ini Bu Juwarni, silahkan masuk dilanjut Bu Juwarni. Ya, terima kasih Pak Kosim. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak Ibu. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan kepada saya ya. Kenalkan, saya Ibu Juwarni dari Karangpilang, Surabaya. Upline sponsor saya Pak Coach Hari Wicaksono dan upline platinum saya Coach Eko. Mohon maaf karena saya nggak biasa bicara ya. Mungkin agak oke, terima kasih Gak apa-apa atas Bu, waktunya. dedek latihan ini anggap aja teman sendiri ini, nggak masalah, Ya, temen nyangkruk terima kasih dengan program yang diberikan Pak Kosim sangat membantu saya dari sebenarnya sebelumnya dari MHBC juga sudah diajarkan sama Pak Dokter untuk selalu bersyukur satu hari 10 kali. Dengan adanya program Pak Kosim ini juga akan lebih memantapkan lah kita selalu bersyukur, selalu serasa kita ini mengadu ya, bisa mencurahkan isi hati kita. Terus dengan kegiatan-kegiatan yang disarankan akan lebih menata kinerja kita nantinya. Kegiatan di pagi kita berusaha menjapri setelah bangun pinggir ya, sholat dulu, terus biasanya saya mendengarkan ATPS itu. Setelah mendengarkan ATPS baru saya melakukan rutinitas masak ya. Karena saya kan kerja di pabrik, jadi ya serasa dengan waktu ya berlarian begitu. Dengan anjuran Pak Kosim, alhamdulillah meskipun di sela-sela kesibukan saya tetap tetap menjapri tim saya walaupun agak pasti kerjaan melirik sedikit, kalau ada WA saya baca gitu, saya japri karena memang kalau kerja di pabrik kan ketat ya. Jadi ya agak-agak mencuri-curi waktu. Terima kasih Pak ya waktunya dan juga kesempatannya untuk saya belajar lebih baik lagi. Dan alhamdulillah untuk beriklan ya saya lumayan lah, maksudnya sudah bisa beriklan dan sempat juga membawa peserta meskipun cuma nyantol 1 atau 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga meskipun lumayan banyak tim saya, tapi ya masih beberapa orang yang aktif dan saya harus berjuang untuk membangunkan semangat mereka. Karena apa? Mereka sudah berjuang dan berani join. Jadi emang gitu loh. Jadi saya berusaha gimana caranya supaya tim saya itu mau bangkit lagi. Saya WA mereka, saya ajak bicara. Ya, itu usaha saya. Alhamdulillah ada beberapa orang yang sudah ikut program yang NNF itu Pak Kosim. Alhamdulillah rencana ada 3. 2 sudah gabung. 1
tinggal membelanjakan aja. Alhamdulillah. Nanti Eh, si Bu Juwarni naik panggung ini, naik level. Alhamdulillah. Eh, Kemarin sick day pertama yang saya ikutin, saya belum tahu apa-apa dan belum tahu apa namanya cara menjalankan bisnis ini. Tapi waktu itu saya bertekad ya, aku ingin tahu bagaimana sih sebenarnya orang-orang yang dibicarakan di grup, bagaimana sebenarnya bisnis ini. Makanya saya nekat waktu itu eh, berangkat sendiri. Sebenarnya aku nggak pernah apa ya, nggak pernah keluar-keluar kalau nggak sama suami sih. Tapi waktu itu saya nekat ingin tahu. Tapi Oke. alhamdulillah memang luar biasa sekali ya. eh Luar biasa. Sikde ini memang luar biasa. Dan waktu kemarin saya putuskan MHBC juga saya putuskan sendiri itu. Tapi suami nganter juga alhamdulillah. Nggak dicari sama orang Eh, kantor, Bu. eh, Alhamdulillah pas libur, Pak. Oh, pas Hari Sabtu libur. pas libur. Oh. Hari Sabtu pas libur, iya. Alhamdulillah pas libur. Jadi saya pergi mau berangkat sendiri toh. Tapi suami kayaknya nggak tega. Akhirnya diantar ke Malang juga. Alhamdulillah dari MHBC dan juga Sikde memberikan apa ya semangat. Yang tadinya saya hampir saja down karena saya ngiklan nggak pernah dapat peserta, belum pernah lah. Terus saya dikasih waktu itu dikasih sama upline saya Pak Coach Hari Wijaksono iklan. Akhirnya saya coba luar biasa. Waktu itu saya mendapatkan peserta hampir 200. Alhamdulillah. Wow, luar Akhirnya biasa. semangat lagi dan sampai hari ini. Terima kasih Pak atas ujangannya, atas apa namanya eh, strategi atau bimbingannya, dan terima kasih atas waktunya. Saya juga untuk kedepannya ya pinginlah pingin sukses dan bersama tim-tim saya. Terima kasih Pak Sosim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk Bapak dan Ibu semua jangan pernah putus asa. Meskipun gaptek, saya juga gaptek awalnya nggak bisa apa-apa, nggak bisa posting atau apa segala, nggak bisa apalagi untuk disuruh bicara ya. Saya ya begini eh, dengan latihan, dengan ilmu yang didapat, alhamdulillah saya mampu membimbing tim-tim saya yang tadinya nggak respon, akhirnya sekarang sedikit sedikit bisa belajar dan bisa beriklan. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya, tim saya bisa punya semangat dan sikde besok saya nggak sendirian lagi, ada satu teman yang ikut. Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf jika kata-kata Oke. saya tidak berkenan ya. Selamat malam. Selamat Assalamualaikum. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, luar biasa, Bu Juwarni. Ini Bapak Ibu, salah satu contoh kalaupun toh kita dulunya bukan siapa-siapa, hari ini dengan banyak Halo Pak belajar. Sosim. Oke, habis ini Bu Tati, oke, kita akan banyak belajar. Kita dengan ternyata kita berkumpul, kemudian ada banyak manfaat. Kalau kita punya tekad, kalau kita punya keputusan, akan selalu ada jalan untuk bagaimana kita bisa meraih. Ibu yang awalnya ragu-ragu, akhirnya mencoba memutuskan juga caranya. Ketika ikut MHBC, kemudian bagaimana Ibu sebagai karyawan di pabrik, bagaimana membagi waktunya. Nah, sekarang dengan membangun habit kecil ini, kita mulai bisa terbantu mana yang kemudian kita bisa menjadi prioritas. Kalau boleh saran, Bu Juwarni, kalau boleh saran pada sebenarnya kita harus juga proporsional dan adil serta jujur dalam rangka
kita melaksanakan atau menjalankan bisnis ini. Artinya apa? Artinya seperti ini, kalau jam-jamnya memang kita disibukkan dengan kegiatan kuadran kiri kita, yang jadi pengajar, yang jadi karyawan, yang jadi bidan, atau apapun itu, tolong jangan mencuri waktu. Nanti waktu Anda akan dicuri oleh alam. Itu kita harus belajar bijak. Hanya itu pentingnya gitu. Kita tata, kita schedule waktunya, di mana waktunya nanti kita harus bekerja, ya kita bekerja optimal. Sebagai orang kuadran kiri yang menggaji kita, kita laksanakan dengan maksimal. Dan di saat-saat tertentu, setelah pagi kita membuat rencana kerja itu, kita akan tahu di mana jam-jam yang memang saya free bisa menjalankan bisnis MW. Itu istilahnya, kalau boleh salah seperti itu. Dan kembali kepada Bu Tati, monggo Bu Tati. Nah, tadi yang sempat terputus sinyalnya. Ya, tadi terpental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk sharing ini. Bahagia ketika mendapatkan emot-emot dari Pak Kosim seperti itu. Alhamdulillah Pak Kosim, dari tugas yang diberikan ya, setiap pagi itu bisa rutin bersyukur dan afirmasi. Yang awalnya itu biasanya kan untuk afirmasi itu dilakukan di kamar, jadi tidak begitu biasa. Dengan adanya kebiaru keluar rumah, gitu, tapi bisa nyambung dengan yang di atas gitu. Jadi seakan-akan afirmasinya itu langsung naik ke atas seperti itu. Jadi itu benar-benar saya rasakan. Jadi memang luar biasa afirmasi di luar ruangan seperti ini. Jadi beda sekali yang saya rasakan ketika afirmasi hanya di dalam ruangan atau di dalam kamar. Seperti itu yang untuk syukur dan afirmasi. Kemudian untuk rencana itu, Allah dengan adanya punya rencana tiap hari itu jadi tertib begitu Pak. Kalau yang asalnya itu ya mengalir saja begitu, nanti kalau ada waktu ya prospecting gitu, kalau ada waktu ya jabrik, kalau lagi sibuk sekali ya kadang lupa begitu. Nah ini alhamdulillah dengan adanya rencana kerja itu jadi tersistem, kerjanya itu jadi ini apa yang belum saya lakukan gitu ya. Ini apa yang harus saya evaluasi dari kemarin, nah, seperti itu terus setiap harinya. Sehingga alhamdulillah ada perubahan yang saya rasakan di hidup saya dengan adanya rutinitas yang betul-betul seperti aslinya sudah tertuliskan dari pagi itu. Jadi apa acaranya apa hari ini itu sudah ada di tulisan tadi sudah dan alhamdulillah dengan adanya program ini saya jadi rutin lagi mendengarkan ABCS. Yang sebelumnya itu ya seperti tadi, kalau lupa dia nggak didengarkan, kalau pastinya dia didengarkan. Alhamdulillah bisa rutin lagi mendengarkan ABCS dan baca buku Pak Hussein. Itu yang sudah terlewatkan lama sekali kayaknya. Jadi kalau sudah baca buku itu ya kayaknya sudah begitu. Tapi alhamdulillah sekarang bisa rutin lagi ya, tiap malam itu walaupun cuma setengah jam itu menyempatkan diri ya. Kalau sebelumnya ya nggak sempat itu kalau tidak disempatkan dirinya. Jadi alhamdulillah bisa nambah baca buku lagi. Kemudian juga bisa fokus membangun bisnis hidup saya ya. Alhamdulillah mungkin ya berkat afirmasi juga di pagi itu saya menginginkan banyak dari grup saya ikut NSF itu sudah alhamdulillah kemarin dari Oktober itu 2 yang masuk NSF itu sudah mulai saya bimbing untuk NSF. Kemudian alhamdulillah tadi pagi juga ada lagi yang mau join NLF sudah transfer dan tinggal membelanjakan. Jadi alhamdulillah dengan kerja yang tersistem itu sangat membantu saya gitu ya untuk bisa ya. Dan yang saya selalu ingat dari perkataan Pak Kosim itu yang itu Pak, ketika kita gagal membuat rencana, maka kita seakan-akan merencanakan kegagalan. Nah, seperti itu. Itu yang selalu saya ingat, sehingga alhamdulillah selama challenge ini saya tidak pernah absen untuk membuat rencana dan mengevaluasinya tiap malam. Jadi yang saya rasakan seperti itu Pak Kosim. Jadi terima kasih sekali dari pembiasaan baik ini akhirnya sudah otomatis begitu ya, tiap pagi kalau belum kirim rencana itu
ada yang kurang gitu. Jadi sebelum memulai aktivitas saya usahakan untuk kirim rencana dulu. Gitu. Ya, begitu Pak Kosin. Dan apa namanya, mohon itunya tipsnya Pak Kosin untuk bisa Oke, bisa diulang Bu tadi mengajak tipsnya untuk bisa apa? agak susah begitu. Padahal ya sudah untuk diajak belanja Pak Kosin. Jadi Oke, timnya banyak tapi yang belanja itu cuma beberapa seperti itu. Jadi untuk oke, bisa mendorong mereka belanja, share produk sudah saya share. Bahkan saya sudah buat channel Telegram khusus itu Pak untuk testimoni masing-masing produk itu ada channelnya sudah saya bagi ke tim juga. Tapi kayaknya belum begitu berarti. Jadi mereka itu belum ada minat untuk mencoba produk itu. Jadi mohon bimbingannya bagaimana agar tim kita itu bisa rutin belanja dan bisa mau gitu ya mencoba berbagai produk yang ada. Ya, terima kasih Pak Kosin, itu yang saya rasakan dampak positifnya dan terima kasih sekali pokoknya yang diberikan Pak Kosin selama ini. oke. Saya akhiri ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Tati, sharing yang luar biasa. Ada banyak hal positif yang bisa kita petik dari apa yang dirasakan Bu Tati tadi ya. Bahwasanya kalau mengucapkan syukur setelah bangun pagi keluar rumah itu terasa beda dengan syukur-syukur yang biasa kita lakukan. Ada hal baru, ada sensasi baru, apalagi musim kayak gini, musim berdiding, musim kemarau menuju hujan nih kalau pagi-pagi di depan rumah itu kayaknya agak dingin-dingin gimana, itu mungkin kita akan bisa lebih meresapi rasa syukur kita. Kita diberikan waktu setiap pagi untuk masih bisa menghirup udara segar dan lain sebagainya sehingga dari situlah kita akan punya nilai positif, nilai fokus yang jernih tentang merancang ke depannya bagaimana kemudian untuk bisa melakukan hal-hal yang menjadi prioritas kita. Kalau kemudian selama ini hanya dipikirkan, seringkali kita kayak sudah merasa melakukan banyak hal, tetapi ternyata ketika kita evaluasi ternyata belum banyak melakukan banyak hal. Tapi ketika kita sudah mulai rutin menuliskan, itu ada banyak hal positif. Beberapa hal yang tadi saya tangkap dan mungkin poinnya kalau yang saya kuasai, yang saya pahami, beberapa tips yang bisa saya sampaikan Bu Tati dan pada teman-teman yang malam hari ini hadir di Zoom kita ya, untuk bagaimana kemudian mendorong tim agar bisa belanja. Yang pertama yang saya sampaikan tadi, yang pertama mulailah mengenal tim kita. Tim kita itu rata-rata umur berapa, terus kemudian rata-rata kebutuhannya apa, terus rata-rata itu istilahnya pendidikannya, pekerjaannya, mulailah mengenal secara lebih ke personal. Lebih personal itu yang pertama. Bahwasanya secara grup kita rajin posting, iya, itu sudah kewajiban secara grup. Tetapi untuk memancing kadangkala untuk menyesuaikan kebutuhan tadi, kita kadangkala perlu menjabri apa yang kita sampaikan di grup itu tidak semua orang mungkin butuh. Tapi ada beberapa orang yang mungkin bisa kita arahkan. Bu, kemarin kayaknya ibu ada anaknya yang ruam-ruam popok ya, itu ada yang saya share di grup, ini kayaknya ibu butuh. Mengingatkan itu lebih mendorong ke suatu hal yang mengingatkan dan dibumbui bahwasanya membeli produk itu tidak hanya semata kebutuhan kita, tapi membeli produk itu adalah membangun habit untuk menjadi kebiasaan agar nantinya menjadi orang sukses. Jadi istilahnya apa ya? Belanja itu sebagai alat untuk sukses, intinya gitu loh, bukan alat untuk yang kita butuhkan. Karena seringkali orang itu jadi EBO seakan-akan di grup itu hanya kita kasih postingan belanja, itu seakan-akan kita menyuruh mereka belanja. Nah, orang kalau disuruh mereka belanja, memang orang siapapun kalau disuruh-suruh itu kayaknya nggak nyaman. Tetapi kalau kita menunjukkan, ayo kita pakai produk ini yuk, nanti kalau kita pakai produk ini, itu kita bisa akan mudah sosialisasi ke orang lain. Nah, cara masuknya mungkin ketika kita punya teman, punya tim, semisal yang saya katakan tadi, mungkin dia catering, atau mungkin dia penjual bakso, atau dia warung yang sering butuh untuk mencuci piring semisal. Jadi mungkin kita tidak menyuruh mereka untuk belanja di drop-nya,
Tetapi cara kita bicara mungkin, Bu, Ibu aktivitasnya informasinya kemarin ya apa itu membuka warung untuk makan-makan ya. Mungkin Ibu bisa mencoba produk ini. Nanti teman-teman kalau Ibu sudah tahu kualitasnya, nanti teman-teman Ibu bisa di-sharing loh produk-produk ini. Jadi membuka peluangnya, membuka peluang hasilnya. Kalau Ibu pakai, nanti tahu hasilnya, Ibu bisa cerita nih ke teman-teman sesama warungnya, agar nanti kalau teman-teman itu pakai, Ibu akan bisa dapat income. Kalau atau Ibu mungkin kita tahu personal activity-nya ibu-ibu yang kemudian atau bapak-bapak yang aktivitasnya tinggi, mungkin kita bisa atau serap kecepit bisa kita sarankan untuk pakai biosi atau vitamin B. Maka kita Bu, kemarin Ibu sering aktivitasnya duduk lama, sering saraf kejepit atau apa, mungkin Ibu bisa pakai ini, nanti bisa cerita ke temennya. Mungkin kemarin kayaknya cerita Ibu ada teman yang saraf kejepit ada lain. Itu kita pancingnya potensinya. Kita mengarahkan ke potensinya. Jangan seakan-akan hanya kita sharing produk kronik di grup, terus kemudian kita ayo beli ini ya. Tapi kita harus bisa menyampaikan apa sih keuntungannya mereka beli, minimal untuk dirinya atau untuk potensi dia jual ke luaran sana. Artinya jual-jual itu sharingnya keluar. Nah, itu mulai lebih mendalami ke sana. Tidak hanya sebatas saya beli ini dapat apa. Tapi kayak Noxa mungkin. Noxa itu harganya mahal, 2,5 juta. Tetapi kita tidak ngomong bagaimana Noxa akan kita pakai. Tetapi bagaimana Noxa akan bisa mendatangkan penghasilan untuk kita. Apalagi Bu Tati coach NFF. Ya, istilahnya Bu Tati mungkin secara proporsional tidak butuh dengan NFF-nya. Tetapi bahwasanya dengan ikut program NFF ada suatu alat untuk bisa kita jual ke orang lain sebagai program agar kemudian kalau ada kita bisa banyak mempromosikan orang-orang ikut NFF, kita akan dapat kualitas hidup, akan dapat advice, akan dapat istilahnya income juga. Gunakan produk itu masuk ke mereka untuk diarahkan menjadi alat, bukan alat untuk membangun bisnis, bukan melulu untuk dibutuhkan. Karena kalau alat yang dibutuhkan atau tidak, mungkin seseorang mungkin nggak merasa butuh. Atau kalau kita, Bu, Ibu kan karyawan di teman-temannya kayaknya banyak. Bu, kemarin kayaknya sharing ada temennya yang sering jerawat, mungkin bisa nyoba JNH madunya kita. Ibu pakai dulu, nanti kalau Ibu cocok nanti bisa sharing-sharing ke teman-temannya. Hal-hal seperti itu. Jadi kita akan punya sesuatu hal yang berbeda untuk kita masukkan untuk menyarankan agar kita grup. Dan kita sebagai leader, kalau kemudian kita di grup leader, itu kita ya harus menjadi leader yang pertama ketika ada upline, ketika ada admin share produk atau apa dimanapun kita itu tadi harus berusaha menjadi orang pertama yang respon terhadap share produk, terhadap informasi-informasi baru. Sehingga kita dilihat, oh setiap kali Mas Afi, setiap kali Mas Novan posting, Bu Tati selalu orang yang pertama ngerespon, selalu orang pertama yang nge-like. Itu tim-timnya Bapak Ibu melihat. Tim-timnya Bapak Ibu akan menilai loh. Dan dengan vibrasi itu akan mendorong orang lain juga akan mengikuti hal yang sama. Itu mungkin untuk tipsnya, mungkin malam hari ini kita tidak akan share semuanya ya, mungkin bisa dibagi untuk lain waktu. Dan tetapi di belakangnya Bu Tati ini masih saya kasih kesempatan satu atau dua orang, mungkin bisa dilanjut dengan Bu Heni. Yes, siap. Monggo Bu Heni dibaca PR-nya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Kosin atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya. Tadi kan ininya Pak Kosin membaca saja ya, membaca apa yang saya tulis gitu ya. Siap. Mungkin Bapak Ibu mohon perkenalkan, saya Heni Kuntiastuti, asalnya dari Kota Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Nah, upline sponsor saya itu Pak Amilin Muslim, walaupun saya belum tahu beliaunya. Sedangkan upline Pak Platinumnya Pak Andi Firmansyah. Saya join
ini Ambe baru akhir September. Langsung Wah, belanja. Oktober November juga karena saya butuh nanti saya cerita di akhir. Tugasnya saya kan membaca Pak Kosin ya. siap. Jadi saya baca aja. Apa pendapat Anda dengan program Japri laporan tentang syukur, afirmasi, goal, kemudian laporan kinerja, laporan rencana yang rutin dilakukan selama hampir 2 minggu, lebih dari 2 minggu mungkin ya. Ya, Ya, target menjadi lebih ringan karena dilaksanakan setiap hari dan menjadi tantangan tersendiri untuk merealisasikan sekaligus menekan ego. Jadi situ kan ada keinginan untuk tidak, jadi itu dipaksa untuk merealisasikan target harian yang telah kita tulis, yang telah kita rencanakan. Kemudian manfaat apa yang Bapak Ibu dapatkan? Ya dipaksa belajar untuk menetapkan dan merealisasikan serta fokus ke target harian. Karena ini saya dinas saya dulu di Kementerian Pertanian, sekarang di BRIN, wah, Badan wah, Riset dan Inovasi Nasional. Jadi itu impian memang saya dulu Bu Eni. harus Saya ada. ngelamar-ngelamar jadi, saya sarjana pertanian, ngelamar-ngelamar ke dinas pertanian nggak pernah nyampe. Udah laku Pak, kalau Pak Kosen udah laku sudah. Jadi saya yang ini apa, oh pertanian gitu. Jadi kalau dinas kan memang harus ada target tahunan, target dari rencana itu. Kalau enggak ya nanti income-nya dipotong. Itu sudah aturan. Jadi memang sekarang target harian yang di luar kebiasaan, karena ini kan di MB ya, di MB jadinya memang harus ya dipaksa. Kalau soal realisasi dari target itu sudah terbiasa, tapi targetnya yang beda. Target dinas dan target MW kan jadi beda di situ. Jadi dipaksa untuk seperti kebiasaan Japri kan nggak pernah. Itu memang dipaksa untuk itu. Japri untuk ini itu. Kalau Japri biasa kan hanya yang masalah-masalah umum, bukan tidak khusus ya masalah MB. Kalau masalah WA kan memang sudah terbiasa. Tapi yang ini kan masalah MB ya. Jadi memang dipaksa terpaksa akhirnya sudah jadi biasa. Kemudian apa rencana yang setahun ke depan ya terus belanja pasti, karena itu memang saya merasakan itu ada kebutuhan, karena saya setiap bulan itu harus ini suplemen antara 500 sampai 1 juta. Sekarang saya pindahkan ke MB ya sama saja, tidak menambah biaya, karena biasanya kan suplemen itu sesuai resep dokter. Kemudian setelah saya baca sebanyak ininya ada dokter Sigit, kemudian juga dari leader-leader di atas saya baca, oh ya saya coba. Ya memang harus coba, kalau tidak dicoba ya bagaimana kita tahu produknya apa kalau tidak mau mencoba. Jadi seperti Kalmak atau apa itu kan sudah terbiasa, saya langsung pas saya butuh harus beli suplemen, pas saya join di Amway, jadi ya langsung aja nggak usah pikir panjang, langsung aja ganti produknya Amway. Titik, sudah nggak usah pikir-pikir, langsung dikonsumsi, sudah selesai. Terlalu banyak mikir nggak ada gunanya, karena barangnya kan sama juga gitu ya. Maksudnya fungsinya kan sama juga, cuma di toko yang sudah puluhan tahun saya nggak dapat apa-apa, di sini ya nanti pelan-pelan tapi pasti saya yakin akan dapat bonusnya, itu bedanya di situ. Kemudian juga terus menjalankan Japri calon prospek maupun prospek yang sudah masuk di BLS. Jadi yang kemarin itu yang target harian itu Japri yang calon itu, jadi kebetulan mungkin nggak tahu ya, saya kecemplung di WA yang banyak ininya, banyak grup-grupnya, saya sendiri tidak tahu siapa yang nyemplungkan sampai anggotanya ada yang 400 500. Terus saya pikir lah, udah ini yang kebetulan, ambilin aja nih itu nomor-nomornya di situ. Saya ambilin, saya Japri walaupun nggak kenal orangnya di mana, nggak ada yang tahu di grup apa juga. Ya seperti sama networking itu, mereka nawarkan networking. Saya nggak ikut ininya, saya hapus, tapi yang saya manfaatkan ya nomornya itu. Oh alhamdulillah, ini Tuhan sudah ngasih jalan, itu saya pakai nomor-nomornya itu.
Jadi Jawaban kemarin alam kalau atas jawaban alam atas doa-doa Ibu Heni itu. alhamdulillah itu saya sendiri juga kaget ini grup apa tapi langsung saya lihat loh nomornya banyak sekali ya ada yang ada namanya ada yang tidak memang ya saya dulu kan yang ada namanya karena kan lebih gampang karena biasanya saya Japri undang itu ndak kopas ini jadi kopas tapi saya ini manual jadi saya tulis namanya satu persatu saya lihat namanya satu persatu sampai itu saya ini kalau yang tidak ada namanya itu prioritas belakang. Kemudian afirmasi ya, afirmasi kan sama Bumia dikasih linknya ATBS itu jadi kan banyak di situ saya coba semua. Ada beberapa yang saya tertidur juga yang baru-baru itu akhirnya tapi ngelilirnya itu belum selesai ini. Oh ya alhamdulillah. Kemudian targetnya lagi itu juga mengajak yang belanja, mengajak ikut sikdi, seminar, juga mengajak ini yang memang yang paling saya rasakan yang paling berat yang nomor 3 itu. Jadi menaikkan rezeki, plafon rezeki orang. Karena kalau belanja SIGD itu kan asal mau kita mau bayar ya sudah selesai, nggak ada urusan dengan orang lain. Tapi yang mengajak yang orang lain untuk menaikkan itu yang berhubungan dengan orang lain ya, itu memang yang paling berat. Itu ya, tapi Pak Kosen bilang kan itu menguatkan mental ya. Saya enggak, ya memang menguatkan mental. Ditolak alhamdulillah, diterima alhamdulillah. Jadi pernah seminggu full itu menolak semua. Oh alhamdulillah. Oh bukan menolak ya, menguatkan mental. Kan tidak boleh ini apa kalimat negatif tidak boleh. Jadi itu saya ini kan setiap apapun yang ini dan karena banyak saya paksa untuk belajar. Memang dipaksa ilmunya kan baru ya di BLS itu saya tidak ngerti. Saya masuk BLS itu yang nyemplungan saya tidak tahu. Saya itu tidak tahu cemplungan siapa saya masuk grup itu tidak ada satupun yang saya kenal. Ini grup apa tapi saya baca terus saya hanya berpikir gini saya kecemplung di satu grup pasti Allah itu sudah menggerakkan hati seseorang untuk mengklik nama saya masuk di grup tidak mungkin kan tanpa campur tangan Allah itu tidak mungkin jadi saya ikutin aja saya baca ini apa atau ilmu apa saya baca ya saya baca terus supaya ndak ini saya copy itu yang di WA itu jadi saya baca di komputer yang WA itu saya buka WA di komputer kemudian saya copy saya masukkan Word jadi bacanya kan lebih enak kalau di apa HP kan kecil tulisannya ya Iya, kalau iya, di iya. komputer kan gede jadi enak saya copy semua itu ya ya kewalahan juga ya awalnya saya karena saya sering WFH jadi lebih fleksibel waktunya kalau di kantor otomatis sudah tidak bisa juga karena saya sering harus apa fisioterapi ke Rumah Sakit Lavalet Malang 3 sampai 4 kali seminggu kan banyak waktu antri ya banyak antri kan di sana Iya, saya iya, baca iya, untuk iya. baca itu jadi saya manfaatkan waktu itu kalau full di kantor sudah pasti tidak bisa harus ada waktu luang jadi itu kemudian juga ya itu mungkin yang saya lakukan sebelum di luar kebiasaan ya yang telah saya lakukan ya memang Japri dan prospek ya pokoknya saya baca 3 langkah baca itu titik 3 itu ya sudah tidak usah mikir mau berhasil mau enggak itu belakangan di belakangan yang penting belajar apa sejatinya ikhlas itu sejatinya ikhlas jadi saya ikhlas untuk melakukan ini ibadah ini menaikkan rezeki orang plafon rezeki orang apakah beliau-beliaunya itu menerima atau tidak ya sudah terima aja apapun responnya itu apa belajar ikhlas yang sejati-jatinya sebenar-benarnya ikhlas memang yang di nomor 3 itu kalau nomor 1 2 itu ndak ada anunya kan nggak ada kaitannya dengan orang lain kan duit-duitnya sendiri gitu ya Iya, iya, iya. jadi, ya itu yang paling paling berat yang memang nomor 3 itu jadi banyak di situ kemudian sudah tahu teman banyak yang bermasalah karena usia ya usia yang degeneratif untuk saya tawarkan misalkan produknya ambil ini di situ saya juga belajar mereka egonya terlalu tinggi kemudian saya juga
oh iya berarti saya juga harus belajar. Di situ saya belajar bahwa memang menekan ego itu sangat amat sangat penting. Jadi mereka tidak belum menerima. Saya tidak boleh kan tidak boleh. Tidak menerima atau tidak boleh. Dan mereka belum merespon tawaran produk walaupun saya tahu persis bahwa itu dibutuhkan karena dengkulnya harus disuntik atau apa itu kan memang kalau menggunakan produk ambil kan jauh lebih baik gitu. Tapi kan pendapat mereka kan belum tentu tidak belum tentu sama dengan apa yang saya sampaikan. Di situ saya oh iya memang amat sangat kuat ego yang kita harus sangat banyak belajar dari mereka itu juga saya belajar untuk menekan ego itu memang harus harus nomor satu. Jadi mungkin oh ini Pak Wasin untuk yang rencana itu saya tidak pernah bikin tiap hari tiap pagi terus bangun tidur bikin rencana itu tidak pernah saya karena itu menghabiskan waktu. Jadi Sabtu Minggu saya libur, jadi kerjanya 5 hari kerja. Sabtu Minggu saya libur, saya buat rencana itu untuk 1 minggu. Rencana harian itu saya buat untuk 1 minggu. Jadi apa saja kan bisa diedit, bisa ditambah, dikurang itu apa aja. Jadi saya bisa langsung evaluasi rencana itu dalam 1 minggu. Kemudian saya pindah ke HP yang satu, pagi tinggal laporan ke Pak Kosin, tinggal lapor ini rencana itu. Jadi saya tidak pernah membuat rencana itu setiap hari harian itu tidak pernah. Seperti yang selalu saya lakukan di dinas itu. Jadi memang targetnya kan harus global dulu. Nah kalau ini karena harian, jadi saya buat dalam waktu 1 minggu. 1 minggu itu biasanya saya mengedit rencana harian, rencana target yang akan dicapai harian untuk 1 minggu ke depan. Jadi itu kan lebih mudah. Kemudian saya copy ke HP karena saya kebetulan ada 2 HP, HP yang satu, kemudian saya pagi di situ saya copy langsung saya kirim ke Pak Kosin. Jadi enggak banyak waktu, yang bangun tidur cetik, kirim ya sudah. Kalau malahnya merealisasikan tinggal apa yang saya kerjakan itu tinggal disalin lagi di copy yang di Pak Kosin itu biasanya Pak Kosin saya copy tinggal apa yang telah saya lakukan. Jadi itu yang saya kerjakan selama hampir 3 minggu ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat terutama untuk saya sendiri dan juga mungkin bisa dimanfaatkan mungkin untuk yang mungkin bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Mungkin luar mudah-mudahan. biasa nih. Ini yang saya ini kan Pak Husin. Jadi saya pada saat ini tiap bulan itu saya memang harus keluar uang untuk suplemen selain obat resep dokter, suplemen. Kemudian setelah saya pelajari yang di MB, langsung aja saya switch, nggak usah mikir, switch pindah ke MB. Dan kebetulan yang lucunya lagi, sabun yang dibilang mahal itu malah lebih mahal sabun yang biasa saya beli. Kalau di MB sabunnya kan 250 gram cuma 134.000. Lah saya biasa beli itu sabun itu per 60 gram itu 60.000. Nah, kalau seperempat kan 250.000 lah, itu lebih mudah di MB. Itu. Terus kemudian saya pikir gini juga, deodoran yang roll on itu ya, saya pegang itu kan berat. Kalau biasa beli deodoran itu kan ringan. Iya. Dan harganya kan juga kalau dihitung dengan beratnya yang di MB, mungkin malah lebih berat di MB. Jadi jatuhnya harganya di MB itu lebih murah, bukan karena dia konsentrat gitu ya, tapi kalau dilihat dari volumenya itu memang sebetulnya ada 2 itu yang lebih murah. Kalau yang lainnya belum tahu saya. Tapi kalau yang suplemen itu relatif kan, suplemen relatif, tapi saya butuh. Jadi selama ini bulan September, Oktober, November itu yang saya butuhkan, yang saya beli itu produk MW yang memang saya butuhkan. Bukan saya ya, kami butuhkan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Kosin. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat, terutama untuk saya sendiri, untuk memacu. Saya ulangi lagi. Tidak hanya saya lakukan untuk target AMW, tapi juga saya lakukan untuk target dinas yang belum
tercapai. Jadi afirmasi itu. Jadi putuskan itu di dinas itu sekarang saya pakai itu Pak. Nggak usah pikir panjang. Oh, putuskan. Oh ya ini belum putuskan, ini putuskan. Jadi itu pengalaman saya Pak Husin. Terima kasih. Saya terima kasih ke MW, ke Bapak Ibu semua yang termasuk yang nyemplungkan saya walaupun mungkin tidak ini asal ada nomor gitu seperti itu. Iya. Terima kasih semuanya. Itu mohon maaf sekali lagi nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, luar biasa Bu Heni dari Pandaan Pasuruan share-nya. Ya seperti ini Bapak Ibu. Awal-awal saya join di bisnis MW ini, keilmuannya Dr. Sigit yang disusun ini tidak hanya bermanfaat untuk membangun bisnis MW, tetapi juga menunjang dalam aktivitas kesehari-harian kita, aktivitas kuadran kiri kita. Jadi kayak afirmasi, membayangkan, terus kemudian membuat rencana-rencana kerja, membuat keputusan-keputusan. Itu semua yang ada di MW, dan itu kalaupun ilmu ini, kalau Bapak Ibu suka bisnis atau Bapak Ibu jadi karyawan, itu juga sangat bisa untuk kemudian bisa diaplikasikan. Bahkan teman-teman kita ada beberapa leader yang kemudian ketika sudah lama di karyawan dan membangun bisnis MW, terus kemudian di perusahaannya dia dipromosikan. Ada yang jadi GM, ada yang karena MW dengan pola pendidikan dibaca ini tidak hanya lantas kemudian hanya kemanfaatannya kita ambil untuk suksesi di bisnis MW, tapi ada banyak hal positif yang bisa kita aplikasikan untuk di dunia kinerja kerja kita, bikin program, membayangkan katakanlah kalau Bapak Ibu pengen jadi general manager, pengen jadi supervisor, belajar aja berimajinasi, berafirmasi. Oke, saya setahun ini kayaknya saya belum bisa mengejar FP, saya tapi kepingin jadi supervisor. Nah itu apa sih jadi supervisor yang perlu saya pelajari, mungkin tentang bagaimana belajar mempengaruhi orang lain, bagaimana belajar tentang menjadi leader, bagaimana hal-hal banyak tadi, sesuatu gambaran yang disampaikan oleh Bu Eni. Apalagi kalau membuat laporan yang saya bangun membiasakan habit ini, itu awalnya dulu dari Dr. Sigit yang kemudian saya ingat, saya dulu sebelum di MB juga pernah ikut sebuah di perusahaan internasional, perusahaan pertanian, itu bikin laporannya seperti itu. Setiap minggu, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan, bikin laporan pekerjaan, dan dari sana di breakdown apa yang harus dilakukan hari ini, dari hari ini. Nah, kalau memang sudah seperti itu, apalagi teman-teman yang kemudian hari ini di Cina, itu sangat membantu juga. Apalagi kalau di aktivitas Ibu belum ada, ini pekerjaan ini bisa, aktivitas ini bisa membantu Bapak Ibu. Dan lebih spesifik lagi, memang saya membangun di sini karena kaitannya dengan bisnis MBA, memang saya mencoba mengaplikasikan itu, dan itu ternyata sudah dilakukan oleh teman-teman leader. Pak Anton juga bikin yang seperti itu, Pak Yai Sampurti dan sebagainya. Memang selama ini mereka sukses itu setiap pagi karena jelas apa yang ingin dilakukan. Nah, itu bisa harian, bisa mingguan, terserah. Tapi untuk saya laporannya bisa harian, tapi menyusunnya bagus bisa 1 minggu. Nanti tinggal evaluasi mana yang belum, mana yang sudah. Itu seperti itulah. Malam hari ini mungkin karena sudah malam Bapak Ibu, dan menurut istilahnya pendamping ahli gizi saya dalam program terlalu malam, biar nanti bisa bangun pagi-pagi, biar lebih bisa produktif. Dan mungkin ini untuk sesi Bu Heni ini sesi yang terakhir. Nanti ke depan nanti saya hubungi lagi, kita lanjutkan bagi Bapak Ibu yang belum. Dan saya tetap memberikan kebebasan kepada Bapak Ibu, boleh diteruskan untuk setiap hari japri ke saya tentang program kerjanya, tentang apa yang ingin. Tapi yang jelas di situ saya tidak akan banyak membantu untuk kalau kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya ingin karena fokusnya saya sampai CD ini hanya ingin menampung aspirasi Bapak Ibu untuk membangun kebiasaannya dulu. Tentang problem-problemnya, Bapak Ibu boleh nge-share di situ, di Japri saya boleh, tapi saya tidak akan merespon langsung nanti. Mungkin akan saya note dan akan saya bicarakan dengan para leader, karena tidak semua problem-problem yang Bapak Ibu sampaikan, keluhan yang Bapak Ibu sampaikan, atau sesuatu hal yang Bapak ingin Bapak Ibu dapatkan, tidak melulu semuanya saya bisa menjawab atau saya menguasainya. Mungkin bisa banyak diskusi, atau bahkan itu kalaupun toh ternyata itu menjadi problem masif di
dibaca nantinya bisa kemudian sesuatu saat menjadi keilmuan tersendiri yang ingin dikupas lebih dalam. Tetapi bahwasanya Kopdar Surabaya kita awali tidak hanya datang Kopdar, tetapi ada kontinuitas, konsistensi untuk membangun bagaimana kita bergerak pelan-pelan menjadi sebuah kebiasaan nantinya untuk mengikuti jejak-jejak teman-teman yang sudah lebih dahulu sukses. Apa sih yang mereka lakukan? Apa sih habit? Apa sih yang mereka bangun? Seperti itu Bapak Ibu. Dan malam hari ini Zoom-nya kita rekam dan besok nanti kalau sudah rekamannya jadi diedit sama Mas Pras nanti akan saya kembalikan untuk saya share. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi sharing malam hari ini kita semua bisa mendapatkan atau bisa memetik hikmah positifnya untuk kebaikan kita bersama. Dari saya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.